Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar yang nggak matematik dulu ya, bisa? Penalaran umum. Ini bagian dari TPS ya. TPS terdiri dari PU dan PK ya. Kalau kuantitatif atau PK udah sering dari tahun lalu ya kakak upload videonya. Ini baru sekali nih penalaran umum. Langsung kita bahas 20 nomor, tapi bentuknya kalian baca dan latihan dulu. Nanti cocokin jawabannya sama kakak gitu ya. Kemudian juga mungkin untuk awal-awal upload ini sekitar Agustus 2021, kalian yang bisa melihat video ini hanya yang dapat linknya ya, karena nggak kakak buka untuk umum dulu. Mungkin kalau udah tahun 2022 2023 ya, kalian sudah bisa untuk umum, kakak udah buka gitu ya. Ini eksklusif buat di kelas ya, tambahan dari waktu yang nggak cukup di kelas. Nah, sekarang kita langsung nomor 1. Oh iya, kalau kalian sudah melihat video ini, kakak anjurkan di kolom komen kalian sebutin nama siapa, dari A berapa, sudah menyimak kak gitu, boleh ya. Biar kakak bisa tahu bahwa kelas ini sudah dapat gitu, kelas ini belum ya. Oke, nomor 1. Mirip bahasa Indonesia ya kak. Kalau bahasa Indonesia ya ada teorinya lagi yang kakak juga nggak kuasai ya. Ini lebih ke arah logik dan nalar gitu ya. Kebenaran hanya ada di wacana ini ya. Di wacana yang kakak tanya ini. Jadi kita jangan menjawab berdasarkan opini pribadi ya. Ini tiap pilihan ganda juga panjang-panjang. Pertanyaannya berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti benar? Di pause videonya, dibaca wacananya, jangan baca detail ya, waktu ini. Baca singkat aja, isinya apa, garis besarnya. Pilihan ganda yang tiap A, B, C, D, E panjang-panjang ini juga ambil intinya aja. Ya, silakan di pause videonya. Nomor-nomor lain juga nanti gitu ya. Kalian jawab sendiri, nanti cocokkan. Jawaban A apakah benar? Oh ya, pertanyaan tuh kadang nyari yang benar, kadang nyari yang salah ya. Kali ini pertanyaannya manakah yang pasti benar? Hanya pelaku UMKM bidang makanan yang mendapat keuntungan dari adanya larangan penggunaan kantong plastik. Kata hanya ini eksak banget ya. Padahal yang mendapatkan keuntungan kata soal apa? Namun beberapa pelaku UMKM di bidang, ada kata beberapa. Pelaku UMKM bidang makanan dapat keuntungan karena mendapat tambahan pendapatan. Jadi benar nggak kalau diiringi kata hanya? Bukan pasti benar ya, masih ada mungkin benar aja ya. Sebagian UMKM di bidang toko kelontong dan fashion tidak mengalami kerugian, padahal di sini pelaku UMKM di bidang makanan, toko kelontong dan fashion mengalami kerugian. Benar-benar kontradiktif ya. B salah ya. Kalau A belum pasti benar ya. Makanan mendapat keuntungan dari adanya larangan penggunaan kantong plastik. Di sini ada kata beberapa ya. Padahal ini katanya hanya. Kita harus semua pilihan ganda dulu kita cek ya. Emang dibanding matematik ini lebih agak rumit ya. Ya menurut kakak yang biasa matematik ya. Hampir semua pelaku UMKM bidang makanan mendapat keuntungan dari diterapkannya kebijakan tersebut. Hampir semua pelaku UMKM bidang makanan mendapat keuntungan. Coba baca. Hampir semua UMKM mengalami kerugian akibat penerapan kebijakan tersebut. Mendapat keuntungan. Namun beberapa bidang makanan mendapat keuntungan karena mendapat tambahan. Belum ada pasti. Atau bisa dijaga dulu deh C ya. Yang B itu udah pasti salah ya.
Sebagian pelaku UMKM bidang makanan, nah ini makanan, yang terpengaruh kebijakan larangan penggunaan kantong plastik mendapat keuntungan karena mendapat tambahan pendapatan penjualan kemasan. Coba, sebagian pelaku, apakah ini paling telak? Coba. Namun beberapa sebagian sama aja ya. Di bidang makanan mendapatkan keuntungan karena mendapat tambahan pendapatan dari penjualan kemasan pelaku. Oh, persis dia. D ini telak banget ya samanya ya. Tapi ada baiknya kita lihat E dulu ya. Tapi sampai A, B, C, D, D ini telak banget. Kakak udah yakin jawaban yang D ya. Tapi kalau kita lihat pelaku UMKM bidang fashion dan toko kelontong mengalami kerugian yang lebih besar. Asa coba. Kelontong fashion memiliki kerugian yang paling besar. Paling besar sama lebih besar itu beda ya. Ini yang pasti benar yang diminta ya. Jadi jawaban nomor 1 yang D. Dan memang mirip-mirip ya. Yuk nomor 2. Seperti biasa, coba kalau perlu pakai stopwatch ya. Bisa jawab A, B, C, D, E-nya nggak nomor 2. Di pause videonya dan coba sendiri. Riset menunjukkan buku fisik lebih baik. Kali ini nomor 2 yang pasti salah loh, hati-hati ya. Yang pasti salah. Pasti ya, bukan mungkin salah ya, pasti salah. Udah, kalian udah menjawab? Oke, kita cocokkan ya. Orang tua yang membaca cerita dengan e-book kurang berdialog dengan anak tentang cerita tersebut. Orang tua yang baca. Orang tua yang membaca buku kertas nih. Ini masih ada kemungkinan benar ya. Bukan pasti salah karena kalau mau diceritain ulang singkat ini sih saat beberapa baris ini ya. Orang tua yang menggunakan e-book atau gawai lain cenderung fokus pada teknologi daripada cerita yang mereka bacakan. Sedangkan orang tua yang membaca buku kertas kelihatan lebih banyak berdialog dengan anak tentang cerita tersebut. Bisa diambil intinya. Sementara orang tua yang membacakan e-book atau makanya akhirnya menghabiskan lebih banyak waktu mengingatkan anak agar tidak menyentuhnya. Tidak menyentuhnya nyanya ini ke e-booknya ya. Jadi gawainya mungkin mahal, takut anaknya apa gitu ya. Itu opini, tapi mendukung ya. Jadi ini mungkin benar ya. Ini yang minta yang salah. Jadi bukan A. Jadi kalau kakak tandain checklist ini justru bukan jawaban ya. Buku kertas tetap menjadi pilihan terbaik untuk anak walaupun anak cenderung mudah terdistraksi oleh buku kertas. Kalau buku kertas pilihan terbaik, dibenarkan sih oleh wacana ini ya. Karena buku kertas orang tua membacakannya lebih bisa fokus pada lebih banyak berdialog dengan anak dengan tentang cerita tersebut ya. Tapi di sini ada kata-kata yang ini ya, coba terdistraksi. Katakan kita nggak tahu terdistraksi itu artinya apa ya, tapi ini kan kata yang unik ya. Mesti ada di wacana ini. Mana kata terdistraksi? Nah, cari deh. Nih. Selain itu, balita cenderung lebih mudah terdistraksi oleh kedua jenis e-book. Berarti kata distraksi, tahu atau tidak tahu artinya, ya, pelakunya tuh e-book, bukan buku kertas ya. Selain itu, balita cenderung lebih mudah terdistraksi oleh kedua jenis e-book. Jadi, sedangkan di sini terdistraksi oleh buku kertas. Jadi,
yang nggak bisa melakukan distraksi ini dianggap bisa oleh jawaban B. Ya berarti jawaban B pasti salah lah. Ya. Berarti jawabannya B. Namun ya kalau waktunya cukup dicek jawaban CDE ya. Cek jawaban CDE ya. Masih ada memungkinkan benar nanti ya. Yang diminta yang pasti salah. Sip. Sekarang nomor 3. Ya. Pause lagi videonya, baca. Seperti nomor 1, minta yang pasti benar ya. Yuk, di pause, dibaca. Konsentrasi. Masalah yang kerap muncul pada saat Ramadan, mah pada lambung. Mah biasanya disebabkan oleh bakteri. Namanya aneh. Salah satu upaya untuk mengatasi sakit mah adalah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung bawang putih. Bawang putih memiliki sifat antimikroba dan antibakteri yang dapat secara signifikan mengurangi mana pernyataan yang pasti benar mengacu ke wacana. Konsumsi bawang putih merupakan cara paling efektif mengurangi aktivitas bakteri. Salah satu upaya untuk mengalami misalnya dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung bawang putih. Oh, mintanya yang pasti benar ya. Ini ada kata paling, sombong banget, gitu kan? Paling efektif ya, bawang putih merupakan paling efektif. Jadi pakai superlatif ya, pakai yang paling ya. Padahal ini cuma salah satu upaya untuk mengatasi sakit mah adalah dengan mengkonsumsi. Berarti salahnya jelas ya. Penderita mah akan sembuh hanya. Jadi ini banyak yang salah gara-gara klaim-klaim ya, klaim-klaim yang dalam tanda kutip sombong gitu ya. Hanya dengan bawang putih, padahal ini juga hanya salah satu doang. Jadi salah. Penderita mah yang mengkonsumsi makanan yang mengandung bawang putih akan mengalami pengurangan aktivitas bakteri. Nggak ada klaim itu, tapi memang di wacana ada. Salah satu upaya untuk mengatasi sakit mah adalah dengan mengandung bawang putih. Oke. Nah, terus ada garis baru. Bawang putih memiliki sifat bla 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 yang secara signifikan mengurangi aktivitas. Sesuai ya dengan wacananya. Pertanyaan yang pasti benar. Sampai sini kakak meyakini C, tapi dicek lagi D dan E ya. Tidak terdapat bakteri di lapisan perut penderita mah. Enggak. Ya, tapi kan di wacana nggak ada. Begini loh. Bawang putih salah satu cara efektif. Ya. Kenapa? Karena bawang putih memiliki sifat bla 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 yang dapat mengurangi aktivitas. Nah, berarti logikanya orang yang sakit mah ada bakteri ini. Buktinya dengan mengkonsumsi bawang putih, aktivitas bakterinya berkurang, terus gejalanya juga berkurang ya. Jadi ini bukan pasti benar ya. Orang yang tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung bawang putih akan berisiko terkena penyakit mah. Enggak ada klaim seperti itu di sini ya. Jadi inti ini apa nih? Makan bawang putih salah satu kalau ngomongnya tentang mah. Tapi memang bawang putih itu mengurangi aktivitas bla 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 secara signifikan ya, aktivitas bakteri mikroba secara signifikan iya. Ya. Jadi E juga belum ada kepastian benarnya. Yang kepastian benarnya itu C ya. Jelas banget ya. Oke, sama jawabannya dan memang mirip-mirip, hati-hati ya. Ini mirip kalau tahun 90-an awal nih kayak soal PMP dulu, Pendidikan Moral Pancasila. Jawaban ABCDE-nya tuh mirip-mirip banget ya. Sampai bingung mana yang benar. Nah, nomor 4 yang pasti salah. Di pause videonya, dicek jawaban yang benar yang mana.
Gandum dan kedelai sulit dipenuhi oleh lokal. Sindianya lama lokal, sedangkan tingkat kebutuhan mencapai 3 juta. Produksi 800-an, kebutuhan 3 juta. Dan makin meningkat. Berarti gandum sama kedelai sama aja trennya. Tidak cocok tumbuh di Indonesia karena hanya bisa berkembang di wilayah subtropis bersuhu dingin. Kedelai berkembang baik di daerah dengan suhu 20-22, sedangkan gandum 21-24, mirip, beda dikit. Kedua rentang suhu itu sulit ditemukan di Indonesia. Oke, pelajaran tentang geografinya nggak ini ya, jadi dari wacana aja. Pertanyaan yang pasti salah ya. Pasti salah. Bukan mungkin salah, bukan mungkin benar ya. Jadi kesalahannya harus telak. Gandum dan kedelai tidak dapat berkembang di wilayah tropis sehingga sulit tumbuh di Indonesia. Oh, ini ada benarnya. Bisa kan diambil kesimpulan dari cerita ini? Coba singkat deh, singkat. Sepanjang ini singkat. Kita mengalami masalah gandum sama kedelai karena kita tropis, sedangkan mereka tumbuhnya di subtropis. Itu aja intinya. Oke. Ini ada angka-angka menunjukkan bahwa produksi kita kurang. Kita sih bisa, bukannya nggak ada. Tapi itu 850 padahal butuhnya 3 juta dan seterusnya ya. Intinya gitu ya. Kebutuhan kedelai di Indonesia sulit dipenuhi. Benar. Karena kondisi iklim tidak cocok. Benar ya. Wilayah subtropis bersuhu dingin merupakan daerah yang cocok untuk nomor 4 ya. Cocok. Benar gak nih? Benar juga ya. Ya kan ada nih sini. Gandum tidak cocok tumbuh di Indonesia, benar. Karena membutuhkan suhu dingin sehingga tingkat kebutuhannya tidak ada. Di sini nih. Ada kata sehingga. Coba E dulu. Di Indonesia jarang temukan wilayah yang memiliki suhu dengan rentang. Ini benar ada tulisannya. Jadi yang pasti salah yang mana? Yang pasti salah yang D. Kalian mungkin masih mikir begini ya. Kak, tapi bagian yang distabiloin hijau ini benar ya? Gandum tidak cocok tumbuh di Indonesia karena membutuhkan suhu dingin. Tapi diiringi kata sehingga. Sehingga tingkat kebutuhannya tidak ada. Jadi ini kalau dalam logika namanya kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu bisa dihubungkan dengan dan, bisa dihubungkan dengan atau, bisa dihubungkan dengan jika maka. Ya. Nah, kalimat majemuk ini benar salahnya tergantung kalimat masing-masing dan penghubung logikanya. Kalau dan nih, kalau dua-duanya benar, baru jadi benar. Ada yang salah, benar salah, salah benar, salah salah, itu salah. Jadi kalau ada kalimat majemuk penghubungnya dan, salah satu salah, salah. Semua itu jadi salah. Kalau atau, ya, pernah dengar nggak nih kelas berapa? Kelas 11 ya. Kalau atau, asal ada yang benar, benar. Benar, salah, benar. Salah, benar, benar. Apalagi benar, benar, benar. Dua-duanya salah, baru salah. Nah, kalau pakai panah, ya,
dia salahnya hanya kalau benar maka salah, itu jadinya salah. Selain itu benar. Salah maka salah, salah maka benar, apalagi benar maka benar. Gitu. Oke? Jadi kalau ada kata jalan becek jika hari hujan, misalnya, jika hari hujan maka jalan becek. Benar nggak berita ini? Benar nggak berita ini? Jika benar hujan dan jalan beceknya itu salah, hari ini hujan benar. Tapi kita cek jalanan nggak becek, berarti ini satu kalimat ini salah. Karena B maka S itu hasilnya S. Gitu. Nah, panah ini boleh juga dibaca sehingga. Karena jalan hujan, sehingga karena hari hujan, sehingga jalanan becek. Gitu. Nah, ini ada kata-kata gini nih. Karena gandum tidak cocok, sehingga kebutuhan tidak ada. Gandum tidak cocok emang benar. Tumbuh di Indonesia, gandum tidak cocok itu benar. Ada kok kalimatnya, ya di sini. Terus sehingga kebutuhan tidak ada. Benar nggak kebutuhan tidak ada? Ada, ini 850 kebutuhan. Jadi ini salah. Gitu ya. Jadi kalimat D memang ada yang benar. Tapi secara majemuk gabungannya jadi salah. Karena penghubung logikanya sehingga. Gitu. Oke? Oke, jadi jawabannya D yang pasti salah. Oke, nomor 5 yuk. Silakan di pause videonya. Beberapa bulan yang lalu, masyarakat tanah air demam bersepeda. Toko sepeda banyak. Menurut Oke, dibaca dan di pause sendiri. Kakak nggak bacain. Di antara pernyataan berikut, mana yang memperkuat argumen ketua komunitas sepeda X tersebut? Memang ketua komunitas sepeda X tersebut bilang apa? Coba baca. Menurut ketua komunitas sepeda X, tidak hanya jalanan saja yang diserbu oleh pesepeda. Tren sepeda juga merambah ke media sosial. Jadi, kenyataan yang bikin ketua komunitas sepeda itu jadi GR, jadi bilang, tuh kan apa gue bilang gitu ya. Jadi bilang, nah bener kan gue gitu ya. Apakah banyak, ini jawaban A dulu ya, kita cek. Kalian udah ngejawab kan ya? Dikunci. Jika udah jawab dikunci, nanti kita cocokkan. Sekarang A. Banyaknya orang yang mengikuti komunitas sepeda untuk meningkatkan performa bersepeda. Jadi ada peristiwa nih yang ikut komunitas sepeda banyak banget gitu ya. Nah, itu bikin pernyataan ketua komunitas bersepeda itu jadi terbukti nggak? Jadi, tuh kan apa gue bilang gitu. Enggak ya. Ketua komunitas bersepeda bilang, tren bersepeda sekarang bukan hanya di jalan, tapi juga merambah ke media sosial. Jadi, ya ada hubungan dengan media sosial dong ya, harusnya. Jadi A salah. Saat ini jalan tidak dipenuhi oleh kendaraan motor, tapi juga orang bersepeda. Salah juga ya. Maksudnya salah, tidak ngedukung argumentasi si ketua komunitas. Banyak orang berlomba-lomba untuk menunjukkan aktivitas sepedanya di akun media sosial masing-masing. Nah, ini bukti bahwa pernyataannya si ketua komunitas benar ya. Jadi jawabannya C ya. Sebenarnya yang nggak ada kata media sosial langsung disalahin aja ya. Berarti tinggal C sama D. Tapi D masa aktivitas sepeda mengurangi waktu seorang bermain media sosial? Ya ini namanya nggak mendukung ya. Jadi nomor 5C. Kita ke nomor 6. Yuk, nomor 6 di pause videonya dan dibaca lagi. Dilansir oleh
Venus merupakan planet terdekat dari Bumi dan memiliki urutan di Bumi. Manakah pernyataan yang memperlemah argumen ahli astronomi? Ahli astronomi bilang kondisi di Venus tidak sama dengan Bumi. Ditanya pilihan ganda yang memperlemah argumen ahli tersebut. Artinya cari kalimat yang kita bisa bikin salah argumen lo gitu. Mana nggak terbukti gitu. Yang bikin si ahli astronomi itu jadi malu ngomong begitu. Ayo. Coba kita mulai dari A. Kalian sudah mengunci jawaban? Yo. Venus memiliki atmosfer yang mendominasi karbon dioksida dengan kepadatan 90 kali lipat dari Bumi. Kan beda banget ya. Jadi 90 kali lipat ya. Jadi Venus sama Bumi jawaban A itu beda banget. Padahal kata ahli, menurut ahli astronomi, Venus tidak sama dengan Bumi. Biar singkatnya gini deh. Menurut ahli, Venus tidak sama dengan Bumi. Diminta yang memperlemah, berarti cari argumentasi yang bikin makin ada kesamaan Venus sama Bumi. Karena mau memperlemah argumentasi dia, ya. Ini 90 kali lipat kan jauh. Venus diliputi awan tebal yang menangkap panas sehingga menjadikan Venus planet yang paling panas, ya. Bumi enggak, ya. Jadi bedanya jauh, ya. Cari yang memirip-miripkan Venus dengan Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang diketahui dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Nggak ada hubungan dengan Venus, ya. Nggak bikin orang bilang mirip, nggak bikin orang bilang nggak mirip. Venus membutuhkan waktu untuk berotasi 243 bumi. Jadi 243 hari baru satu putaran rotasinya, lambat sekali. Jadi jauh ya. Kalau E, menurut pemodelan iklim baru-baru ini, Venus ini suhu permukaan yang mirip dengan Bumi. Jadi nggak perlu tahu beneran pelajaran antariksanya ya, dari bahasa ya. Memperlemah, kata ahli tidak sama, berarti cari yang justru sama karena mau memperlemah. Oke, jadi jawabannya E, bisa dicek jawaban kalian. Kakak rasa banyak yang benar ya, karena nggak susah. Ayo nomor 7, makin cepat. Di pause videonya, kali ini sebentar aja, makin lama makin biasa ya baca soal seperti ini. Tadi awal-awal rekaman aja kakak juga masih pelan-pelan, masih kurang lancar. Makin enak dibacanya setelah beberapa soal. Ternyata bacanya cepat saja, ambil inti-intinya. Manakah, ini kakak belum baca tuntas nih ya, baca langsung baca ini aja deh. Manakah pernyataan berikut yang akan memperlemah pendapat pemilik perusahaan? Baru cari pendapat pemilik perusahaan. Mana? Pemilik perusahaan menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pelanggaran disiplin adalah banyaknya karyawan tidak paham tentang aturan. Jadi, pemilik klaimnya begitu. Cari kalimat di sini yang memperlemah argumen si pemilik. Berarti katanya kan tidak paham. Kata si pemilik, supaya argumennya lemah, berarti yang condong ke karyawan sebenarnya paham dengan aturan tersebut. Oke? Nah, semua karyawan merasa perusahaan kurang menunjukkan perhatian pada karyawan. Nggak ada hubungannya. Ya. Semua karyawan merasa aturan yang ada sangat jelas. Sangat jelas berarti paham dong. Untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi, kalau B ini sebuah berita ini bikin argumentasi si pemilik perusahaan terbantah. Perlemah. Yang lain, seandainya jawaban C, D ini jadi berita, nggak menohok si pemilik perusahaan tuh. Ya, nggak bisa bilang gini kita, oh kamu salah, gitu. Nggak bisa bilang gitu ya. Dan tidak misalkan tidak juga melakukan pelanggaran disiplin, perusahaan hanya membuat aturan, enggak ya. Pilihan ganda lain tidak memperlemah. Jelas ya, yang B ya. Oke, 8, baca lagi.
Kinerja industri rokok. Berada di ujung tanduk setelah di pause videonya dan dicoba. Oh, jawaban A-nya nggak ke ini ya. Nggak masuk layar. Dapat? Pernyataan berikut yang paling mungkin terjadi akibat dari meningkatnya tarif penjualan rokok. Mana di antara berita-berita, peristiwa-peristiwa, realitas yang ada di jawaban ABCDE yang paling mungkin menjadi akibat dari naiknya tarif penerimaan cukai rokok. Jangan opini sendiri, cari kalimat. Setelah menurunnya konsumsi rokok oleh masyarakat, pemerintah akan menaikkan tarif penerimaan cukai rokok. Semakin tinggi tarif penerimaan cukai rokok, semakin meningkat harga penjualan rokok. Ini jelas banget, bahasanya eksak banget. Jelas ini ya, ke B, harga jual eceran. Oke, nggak ada hubungan dengan volume, nggak ada hubungan dengan namanya industri. Oke. Oke, jawabannya B ya. 9 sekarang. Dampak kekerasan yang paling dipercaya paling besar dibanding dengan jenis lainnya. Nah, menurut ahli psikologi, korban kekerasan pada masa kecil tidak serta-merta menjadikan pelaku kekerasan pada anak saat menjadi dewasa atau menjadi orang tua. Memperkuat argumen ahli psikologi. Jadi mana kenyataan realitas di jawaban ABCDE yang bikin ahli psikologinya itu merasa argumentasinya benar ya. Tuh kan dia bilang misalnya gitu ya. Apa yang dibilang sih sama ahli itu? Ahli bilang korban kekerasan pada masa kecil tidak serta-merta menjadikan pelaku kekerasan pada anak saat dia menjadi dewasa. Nah, ahli psikologi itu akan ngerasa GR kalau ada peristiwa apa? A. Orang tua melakukan kekerasan pada anaknya pernah mengalami hal yang sama pada saat masih anak-anak. Wah, kalau itu terjadi, psikologi ahli itu akan dibilang, salah kamu pendapatnya. Tuh buktinya, gitu ya. Setiap anak mengalami kekerasan pasti menjadi pelaku kekerasan saat dewasa nanti. Nah, itu juga memperlemah argumen ya. Anak-anak yang mengalami kekerasan dari orang dewasa akan ABC jelas-jelas banget. Nomor 9 nggak susah logikanya ya. ABC jelas-jelas banget tidak memperkuat argumen. Sebagian orang yang berprofesi sebagai psikologi anak mengalami korban kekerasan pada masa kecil. Tahan dulu deh jawaban D ya. Jawaban E, semua orang dewasa menjadi pelaku kekerasan pada anak. Oh, salah juga ya. Berarti jawaban yang paling memperkuat yang D ya. Walaupun ya agak-agak maksa juga ya. Maksudnya begini. Kita berprofesi sebagai psikolog ya. Berprofesi sebagai psikolog ya berarti kita asumsikan dia nggak melakukan kekerasan dong ya. Jadi dia jadi psikolog padahal masih kecilnya korban kekerasan. Jadi psikolognya bilang nggak serta-merta ya saya masih kecil korban kekerasan tapi sekarang malah jadi psikolog gitu ya. Nah, berarti D lah di antara ABCDE yang paling memperkuat ya. Dan ini emang soal pilihan ganda jadi yang paling ya. A, B, C dan E malah memperlemah ya. Oke, terutama ABC ya paling malah memperlemah. Yuk, nomor 10. Dibaca dan ditebak jawabannya apa versi kalian. Setiap bentuk penyiksaan
atau pelecehan pada anak berusia 18 dianggap sebagai kekerasan bla bla bla. Bla 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 bla, terjadi bla bla bla. Pertanyaannya, makin males aja baca sampai luntas ya. Karena kadang-kadang kita perlu poin-poinnya aja. Mana yang memperkuat argumen ahli psikologi tersebut? Yang bikin ahli psikologi ngerasa pendapat saya benar tuh kan gitu. Mana baca? Ahli psikologi berkata, nih di sini nih. Menurut kasus kekerasan anak di Indonesia membutuhkan penanganan serius. Jadi ahli psikologi bilang membutuhkan penanganan serius dan dibutuhkan peran bersama. Dalam memutus mata rantai ini memang ini ya emang mau semua ya. Jadi pendapat psikolognya adalah pengawasan serius sama peran bersama. Jadi semua harus ikut berperan. Mana yang memperkuat argumen ahli psikologi tersebut? Coba cari. Dokter IGD memiliki wewenang untuk melaporkan ke polisi jika ditemukan tanda kekerasan pada anak. Kita lihat jawaban lain dulu ya. Tapi masih mungkin nih jawaban A. Kalau memang yang lainnya, yang lainnya malah memperlemah. Oke. Masalahnya juga di sini nih. Peran bersama berarti kan semua pihak. Semua pihak termasuk dokter IGD. Melapor ke polisi kalau terlihat tanda kekerasan pada anak. Ini kan peran bersama. Berarti sesuai dengan argumen ahli psikologi ya. Tapi biar telak gitu ya. Kita lihat apakah B, C, D, E ini netral atau memperlemah. Kalau baik netral boleh, memperlemah boleh. Ya berarti A jawabannya gitu ya. Coba dalam 7 tahun terakhir jumlah kekerasan anak tidak mengalami peningkatan. Salah. Kenapa? Karena kalau nggak mengalami peningkatan berarti kan tidak ada masalah serius. Nggak perlu dikhawatirkan. Tapi ahli psikologis bilang ini perlu pengawasan serius. Harus diputus mata rantainya. Berarti mengatakan kasus kekerasan menurun, tidak mengalami peningkatan, bikin si ahli psikologis nih pendapatnya salah. Ya. Setiap tahun tidak ada anak meninggal. Ya. Berarti ibaratnya berita baik banget. Ya. Sehingga psikolog yang sok ketakutan dianggap ininya salah, argumentasinya. Hampir semua anak di Indonesia tidak pernah mengalami kekerasan. Ini juga dong. Memperlemah argumen para psikolog yang khawatir itu. Mayoritas kekerasan dialami anak dilakukan oleh kerabat dekatnya. Ini berita bahwa kekerasan dilakukan kerabat dekatnya. Ya. Menurut ahli psikologi, kasus kekerasan anak membutuhkan pengawasan serius, dibutuhkan peran bersama. Antara E sama A. E kan kekhawatiran kan? Wih, kekerasan pada anak dilakukan oleh kerabat dekat lo gitu. Tapi ini jadi gini ya, B, C, D, E udah pasti salah. Karena B, C, D ini berita baik bahwa kekerasan pada anak itu menurun atau tidak ada. Atau tidak meningkat. Padahal psikolognya merasa ini masalah ini. Gitu ya. Nah, E sama A, dua-duanya ini memberitakan masalah yang mengkhawatirkan gitu ya. Jadi E atau A? Bukan masalah mengkhawatirkan atau menggembirakan, tapi ahli psikologis ini bilang membutuhkan peran bersama. Di berita di E, ini nggak ada sebuah berita yang memberitakan bahwa kekerasan ini bisa ditangani kalau ada peran bersama. Sedangkan di sini ada dokter IGD, ada polisi. Ya. Berarti yang sesuai dengan memperkuat argumen ahli psikologi adalah yang A. Ya, agak ragu-ragunya di E memang. Ya, tapi BCD udah jelas-jelas bukan. Ya. Oke, nomor 11. Silakan. Oh, ini udah lebih enak, udah main angka-angka udah paling enak deh, apalagi guru matematik ya. Yang
Kayak tadi itu yang kalimat emang ya. Selama 5 dekade Indonesia terus mengalami pertambahan jumlah lansia seperti pada tahun 2010 sampai 2020. Meningkat dari bla 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 bla. Mana yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kondisi tersebut? Nah, silakan jawab dulu. Manakah yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kondisi tersebut? Perbedaan kondisi tersebut. Perbedaan kondisi tersebut. Bahasanya perbedaan kondisi tersebut. Perbedaan tahun 2010 sama 2020. Jadi mana peristiwa di jawaban ABCDE, berita di jawaban ABCDE, realitas di jawaban ABCDE yang bisa ngejelasin dari tahun 2010 ke 2020 lansia meningkat jumlahnya. A. Selama 5 dekade ini usia harapan hidup lansia mengalami penurunan. Kalau berita A benar, berarti jumlah lansia menurun dong. Padahal itu meningkat. Gitu maksudnya ya. B. Selama 5 dekade ini fasilitas kesehatan terus mengalami peningkatan. Fasilitas kesehatan mengalami peningkatan, efeknya lansia makin punya harapan hidup. Wajar datanya dari 9,77 jadi 11,34. B mungkin pegang dulu kalau A udah salah ya. Saat ini hampir semua lansia Indonesia terkena berbagai macam penyakit ya. Salah juga ya. Pokoknya yang nyeneng-nyenengin lansia aja, yang bikin lansia hidup. Saat ini semakin sedikit lansia yang menerapkan gaya hidup sehat, salah juga. Saat ini banyak makanan yang mengandung zat-zat kimia ya. Maksudnya ya tentu zat kimia berbahaya bagi lansia. Berarti yang telak banget yang B ya. Makin muda. Yuk nomor 12. Baca lagi dan cek lagi. Dan tebak lagi jawaban yang mana. Pertanyaannya adalah kesimpulan. Kesimpulannya semua orang alergi terhadap minyak tawon. Kesimpulannya semua orang alergi terhadap minyak tawon. Pertanyaannya paling benar, mungkin benar, pasti salah. Jadi kesimpulan ini gimana? Benar apa salah? Kalau kesimpulan gini ya menurut kakak nggak mungkin B sama D dong. Masa kesimpulan mungkin benar sama mungkin salah ya? Ya ACE lah. Kemungkinan yang kesimpulan yang mungkin benar tuh kayak gimana? Ya, mungkin salah juga. Bisa tak bisa ditentukan ya? Ada kalau yang bisa ditentukan. Coba ya kita baca lagi. Minyak tawon terbuat dari campuran rempah, bahan alami, sebenarnya jahe kunyit, bla bla bla. Bahan tersebut yang membuat minyak ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Minyak tawon secara umum aman digunakan, namun beberapa orang alergi terhadap minyak tawon. Ada tulisan, semua orang alergi terhadap minyak tawon. Nah, di wacana ada tulisan, beberapa orang alergi terhadap minyak tawon. Jelas salah. Kenapa? Beberapa itu disebut kuantor eksistensial. Artinya, ada nggak orang yang alergi minyak tawon? Ada. Sedangkan semua ini disebut kuantor universal. Kuantor eksistensial dengan kuantor universal benar-benar tolak belakang. Ya. Jadi, ada yang mati dengan semua mati, itu beda banget. Ya. Yang satu keberadaan, yang satu kesemuaan. Ya.
Jadi kemungkinan kesimpulannya pasti salah. Ya. Kalau kenyataannya beberapa alergi, tapi disimpulkan semua alergi, itu pasti salah, bukan mungkin salah. Ya. Oke. Oke, ya, nomor 13. Yang ditanya kualitas kesimpulannya ya. Yuk, 13, juru bicara Satgas Covid Profesor Baba menjelaskan warga yang terkonfirmasi positif corona namun tanpa gejala OTG harus menyertakan surat rujukan dan mengantar puskesmas rumah sakit jika ingin dikarantina di Wisma Atlet. Saat ini Pemprov DKI sudah tidak lagi menunjukkan orang yang bergejala. Pertanyaannya, berdasarkan paragraf, jika warga tidak ingin dikarantina, ayo. Jika ingin dikarantina gimana? Jika ingin dikarantina di Wisma Atlet gimana? Nah, apa saja warga yang harus menyertakan surat rujukan. Nah, ini jika ingin harus menyertakan surat rujukan. Jika ingin. Jadi jika ingin dikarantina harus punya surat rujukan. Berarti jika tidak punya surat rujukan nggak bisa dikarantina. Terus kalau warga tidak ingin dikarantina gimana? Ini soal udah menjurus ke matematika, terutama di bab logika. Begini adik-adik sekalian, mengatakan jika A maka B itu enggak ekivalen. Enggak ekivalen tuh kebenarannya berbeda atau enggak ada hubungan sama sekali dengan mengatakan B maka A. B maka A ini disebut konversnya A maka B. Mengatakan A maka B juga tidak ekivalen dengan mengatakan jika tidak A maka tidak B. Jadi orang yang bilang jika kamu subscriber kakak, maka kamu pintar. Orang yang mengklaim seperti ini dan itu klaim yang benar, ya, tidak ekivalen dengan orang yang mengklaim jika seseorang itu pintar, pasti subscriber kakak. Karena mengatakan A maka B dengan B maka A nggak ada hubungan sama sekali, beda kalimat. Juga yang ini, ya. Tapi mengatakan A maka B itu ekivalen dengan mengatakan apa? Tidak B maka tidak A. Ini namanya kontraposisinya. Jadi mengatakan jika subscriber maka pintar. Itu ekivalen dengan jika tidak pintar pasti bukan subscriber. Oke? Oke. Jadi kalau jika subscriber maka pintar. Misalnya ini adalah sebuah pernyataan yang pasti benar. Pertanyaannya, jika bukan subscriber bagaimana? Jawabannya nggak bisa disimpulkan. Ya. Jika subscriber maka pintar. Itu pernyataan. Terus ditanya, jika bukan subscriber gimana? Nggak bisa ditentukan. Tapi kalau ada soal gini, jika subscriber maka pintar. Nah, ini diketahui nih. Jika subscriber pasti pintar. Terus pertanyaannya gini, jika nggak pintar gimana? Oh, jika nggak pintar pasti bukan subscriber. Pokoknya A maka B ekivalen dengan jika tidak B maka tidak A. Dan nggak ekivalen dengan ini. Oke? Jadi ini jawabannya silahkan yang mana? Yang E. Karena
kalau mau dikarantina harus punya surat rujukan. Ini boleh dibaca. Jika nggak punya surat rujukan, nggak bisa dikarantina. Boleh, tulisan ini boleh diganti jadi ini. Tapi tulisan ini nggak bisa diganti gini. Jika nggak mau karantina, maka nggak usah punya surat rujukan. Nggak ada hubungannya. Ya. Atau jika punya surat rujukan, maka dikarantina. Nggak bisa juga. Ya. Panahnya nggak bisa dibalik. Dan nggak bisa main negasi, tidak-tidaknya langsung di kiri kanan. Yang bisa adalah dibalik arahnya dan dikasih negasi. Gitu ya. Oh ya, kalian bisa buka video lama kakak yang berisi pembahasan logika satu bab ya, beserta beberapa contoh soal. Cari aja di arsip video lama, ada tuh. Dan pembahasan tentang ini banyak. Oke? Termasuk yang lain-lainnya juga ya. Sekarang kita kejar waktu untuk ngabisin 20 nomor ya. Yuk, nomor 14. Wah, ini agak pusing nih ininya nih. Kebanyakan nggak ya? Kesimpulan yang sesuai teks tersebut. Oh, ini semua pilihan gandanya ada kata nih. Ini jika. Ini jika maka. Apabila. Kalau ada apabila berarti bacanya ya gini ya. A apabila B. Ya, misalnya. A apabila B itu bacanya jika A. Coba. A apabila B. Misalnya gini. Pintar apabila subscriber. Berarti A apabila B. Bacanya begini. A bila B maka A ya. Coba deh. Ya silakan pause videonya dan baca juga. Sepertinya ini di pause dulu ya kalau mau baca. Kakak coba ke sini. Ada silogisme yang mengatakan kalau P maka Q tersedia kebenarannya, artinya memang sudah kenyataan. Q maka R juga sudah kenyataan ada di wacana. Dua kalimat ini udah yakin benar ada di wacana. Kita boleh mengambil kesimpulan jika P maka R. Udah sering tuh ya, namanya silogisme. Lihat di video kakak tentang logika. Videonya panjang juga tuh ya, dari teori dasar. Ini cari deh di wacana yang ada kata jika, boleh apabila. Tunda, sebelumnya Vivan jika nih baca deh ini, terus dibikin kalimat yang lebih singkat. Udah baca? Jika Piala Dunia ditunda, maka belum siap rencana. Belum siap rencana. Sampai saat ini belum menyiapkan rencana cadangan.
Jadi belum siap rencana cadangan jika ditunda Piala Dunianya. Oke, jika Piala Dunia ditunda, kok bukan terbalik kan panahnya? Gini loh, pintar apabila subscriber. Itu maksudnya jika subscriber maka pintar, gitu ya. Jadi bisa aja, ini kan kata jika di sini. Jika Piala Dunia ditunda, maka belum menyiapkan rencana cadangan. Ada tuh ya bentuk implikasi seperti itu. Terus akibatnya sebelumnya FIFA telah melakukan cari ada yang ada kata apabila sama jika. Kita menyiapkan diri. Nggak ada lagi. Ini ada kata berarti. Samanya nggak ada. Belum ada rencana cadangan itu berarti Indonesia tetap menyiapkan. Ya. Jika subscriber berarti pintar, gitu ya. Berarti belum siap rencana cadangan. Jika belum siap rencana cadangan, belum adanya rencana cadangan itu berarti ya, Indonesia tetap menyiapkan. Jadi tetap siap. Berarti kesimpulannya, jika Piala Dunia ditunda, Indonesia tetap siap melaksanakan. Jadi kalaupun ditunda tetap siap, gitu ya. Nah ini Indonesia tetap siap menyelenggarakan jika ditunda. Kan bacanya tetap sama nih. Jika ditunda Indonesia siap melaksanakan. Oke? B ya. Coba yang lain. Nah, ini lebih mudah sebenarnya. Cuman nyari setelah tahu kesimpulannya lebih mudah nyari pilihan ganda. Cuman nyari mana kalimat yang berbentuk implikasi di sini ya susah juga nyarinya. Ternyata pakai kata berarti. Ya, bukan pakai kata jika maka. Oke, ayo 15. Silakan dibaca lagi dan dijawab. Berdasarkan paragraf, jika miokarditis tidak menyebabkan gangguan darah, maka berdasarkan paragraf, jika miokarditis tidak menyebabkan, maka ternyata pertanyaannya tentang miokarditis itu apa? Padahal kalimat ini nggak ada hubungannya. Jadi mulai dari sini kita perlunya nih, mulai ini ke bawah ya. Miokarditis adalah kondisi bla 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 bla. Udah baca deh tuh. Ya silakan di pause videonya dan kakak merasa bagian ini nggak kepake. Ya, yang kakak rasakan karena pertanyaannya tentang miokarditis. Padahal mulainya dari sini miokarditis adalah. Silakan. Kondisi peradangan atau masih pada otot jantung mulai dari organ. Bila mencapai level berat, miokarditis bisa mengakibatkan penggumpalan darah. Oh, ini nggak usah nyari kalimat macam-macam. Pertanyaannya jika mau ini sih kayak tadi nih. Kayak yang tadi ini. Oke. Jika ada A maka B, jangan disimpulkan B maka A, jangan disimpulkan tidak A maka tidak B. Tapi simpulkan tidak B maka tidak A. Oke? Kakak ulangi ya. Tulisan P maka Q ada nih di kalimat. Lalu di pilihan ganda ada Q maka P. Ini sama ini sesuatu yang berbeda. Nggak ada hubungan.
ini sama ini kalimat yang nggak sama. Tidak P maka tidak Q juga nggak sama. Tapi tidak Q maka tidak P sama dengan ini. Ini sama. Istilahnya kontraposisi. Gitu ya. Jadi di sini ada kata-kata yang pakai implikasi yang pakai jika maka mana? Nah, bila mencapai level berat bisa mengakibatkan penggumpalan darah. Jadi kalau levelnya berat, maka gumpal. Jika berat maka gumpal. Boleh dibaca, jika tidak gumpal berarti gejalanya ringan. Berarti levelnya ringan. Ya. Jadi kalau ada di pilihan ganda, jika tidak menggumpal maka levelnya ringan. Itu benar ya. Di sini mintanya jika tidak menggumpal nih. Berarti levelnya level yang enggak berat. Yang mana tuh? Tidak mencapai level berat. Yang A. Lebih mudah sembuh, opini. Enggak tahu. Tapi ini tidak mencapai level berat, benar-benar negasi daripada kata berat ini. Ya, tidak terjadi. Oke ya, jadi 15 teorinya tentang kontraposisi. Ya. Ayo, 16. Negasi dari pernyataan tersebut. Wah, benar nih dia main logika lagi. Sip. Malah kakak suka nih yang begini. Nggak seperti nomor-nomor awal. Negasi dari pernyataan Sri Mulyani. Apabila tidak mampu bersaing, jadi Sri Mulyani said, apabila tidak mampu bersaing, maka akan punah. Sebab bisa berakibat resiko kepunahan. Apabila tidak mampu bersaing. Sekali lagi, buka video kakak tentang logika. Videonya panjang, berisi pembahasan tentang bab logika, satu bab dari awal. Ya. Itu akan lebih lengkap ya. Salah satu pembahasannya seperti ini. Negasi kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu tadi dua kalimat tunggal yang dihubungkan dengan dan, dengan atau, dengan panah. Nah, tidak benar bahwa P dan Q, ya, itu kalau pengen negasinya masuk ke dalam, P-nya negasi sendiri, Q-nya masuk sendiri, ini jadi atau. Tidak benar P atau Q, itu tidak P dan tidak Q. Ini biasa namanya dalil De Morgan. Ya. Sedangkan negasi dari implikasi, sebabnya terjadi, namun akibatnya tidak. Jika kamu lulus, maka saya beliin mobil. Nah, ini sebuah implikasi. Sebabnya lulus, akibatnya dibeliin mobil. Tapi itu sebuah implikasi yang ingkar, yang gombal, yang nggak benar, yang diingkari. Saat apa? Sudah lulus, tapi nggak dibeliin mobil. Maka ini biasa kakak bilang nih, teori gombal, teori bohong, teori apa ya? Teori ingkar janji. Jika kamu P, nanti
saya yakin deh kalimat ini disebut ingkar saat P sudah terjadi namun Q-nya tidak ditunaikan. Ya. Jadi ini negasi dari kalimat majemuk. Negasi dari dan, negasi dari atau, negasi dari panah. Negasi dari implikasi, ya. Nah, ini Sri Mulyani menyebut sebuah implikasi. Jika tidak mampu maka punah. Negasinya, negasi dari kalimat ini adalah apa? Tidak mampu. Tapi nggak punah. Oke? Jadi yang mana tuh? Perbankan ini jika tidak mampu maka punah, ya. Jadi ininya nggak dinegasin, ya. Tidak mampu tetap tidak mampu, ya. Kan P maka Q kalau dinegasiin P dan tidak Q. Jadi tetap tidak mampu, ya. P-nya itu tidak mampu. Bukan mampu, P-nya tidak mampu, Q-nya punah. Jadi negasinya tidak mampu dan tidak punah. Nah, yang mana? Nah, yang C. Tidak mampu bersaing dan tidak berhadapan dengan resiko kepunahan. Yang lain tidak seperti ini. Oke, 17. Wah, udah mulai grafik, udah enak. Wis, grafiknya seperti ini, nggak jelas ya. Berdasarkan diagram, manakah pernyataan yang paling tepat untuk memperkirakan prospek pasar fashion di Indonesia tahun 2022? Coba dibaca dan di pause videonya. Apa grafiknya nggak jelas di layar? Berdasarkan diagram biasa, manakah pernyataan yang tepat untuk memperkirakan prospek pasar fashion tahun 2022? Jadi pertanyaannya tolong diingat, kakak pengen tumpuk dengan grafik ini. Paling tepat ya untuk memperkirakan pasar fashion. Sama ya, tetap nggak jelas ya. Oh, jelasan sekarang ya. Jadi membaca tren ke depan ya, 2022 nggak ada di grafik. Terakhir 2021. Berarti kan ini trennya kan gitu. Nah ini trennya mepet-mepet gitu ya. Ini pakaian, sepatu yang merah bata, sepatu yang abu-abu ini, tas dan aksesoris. Sepatu akan mengalami penurunan. Sepatu yang enggak juga ya, walaupun kecil naik ya. Dari 445 ke 500-an ya. Trennya nerusin ya, jadi dibikin segaris gitu. Prospek penjualan tas dan aksesoris akan lebih rendah dari sepatu. Tas dan aksesoris dia nggak buat. Akan lebih rendah. Enggak, malah lebih tinggi.
Kan ini dua-duanya naik. 547 ke 616 naik. 445 ke 500-an naik juga. Nggak tahu bisa dibawa apa enggak, berarti nggak pasti benar ya. Jadi jawaban ini nggak pasti benar. Sepatu penurunan juga nggak pasti benar. Proses penjualan pakaian sama dengan tahun sebelumnya. Pakaian yang ini meningkatnya drastis. Ya, ini 2022 nggak ada di grafiknya ya. Tapi kalau grafiknya seperti ini, masa iya tetap 2000 gitu. Padahal tahun sebelumnya aja 1700-an. Sebelumnya lagi 1400-an. Ya. Meramal trennya ke sana ya. Jadi ini belum tentu benar. Prospek penjualan tas dan aksesoris akan stagnan. Ya nggak juga. Ini ada peningkatan ya. Kalau walaupun kita nggak tahu 2022 ya kemungkinan masih bisa meningkat ya, nggak stagnan itu artinya diem gitu ya. Sepatu akan lebih rendah daripada pakaian. Sepatu itu kan yang ini, yang warna merah bata ini. Pakaian itu jauh di atas. Ya jelas lah, ini pasti benar ya. Walaupun apa sih ya namanya 2022 nggak ditulis ya, tapi lihat trennya nih di sini. 500-an nih 2000-an. Gitu. Oke. Ini membaca tren dari grafik ya. Ini 2022 dan nggak ada grafiknya. Berarti ya diramal ya. Ramalan yang logis tentu ya. Oke, yang E jadi ya, 18. Wah, ini udah mulai. Udah agak hitung-hitungan. Rata-rata kecepatan pengrajin untuk membuat anyaman adalah 14 anyaman per menit. Pada kondisi manakah pekerjaan menganyam bambu membutuhkan waktu paling singkat? Pengen singkat. Ini nggak ada cuma 14 anyaman per menit. Pengen singkat. Nah, kalau pengen singkat nih, kasih tahu ya. Biar singkat, ya, orangnya banyakin. Banyakin orangnya. Sedikitin tugasnya. Kalau ada pilihan ganda F nih. Kalau ya. 1000 orang pengrajin membuat satu anyaman bambu. Atau satu lah anyaman bambu. Singkat banget ya. Jawabannya F. Ya, tapi F kan nggak ada. Gitu ya. Berarti apa yang terjadi? Banyakin orangnya, makin banyak orangnya, itu akan makin singkat. Sedikit tugas, makin sedikit tugasnya, juga makin singkat. Ya. Berarti sekarang gini, ini 3 orang pengrajin membuat 98 anyaman. Kakak ukuran kesingkatannya kakak bikin jadi 3/98. Boleh juga 98/3 juga boleh ya. Yang jelas ini biar muat. Ini mau 3/98 atau 98/3 karena nggak ini. Kalau 3/98 aja coba. Ini 3/105. Ini 4/98. Nanti kakak kasih tahu nih, kalau di 98/3 ini juga dibalik semua. Ini 5 ya. Ini kakak membuat sebuah besaran yang satuannya orang per bambu. Jadi orang per bambu. 5/126. Nah, kalau orang per bambu, berarti kakak cari yang nilainya paling kecil di antara mereka.
kan orangnya harus banyakin biar singkat. Berarti pakai sistem gugur nih. Dengan penyebut yang sama-sama 98, dengan tugas yang sama-sama 98, ini dikerjakan 4 orang, ini dikerjakan 3 orang. Ini gugur dong. Nggak bakalan lebih singkat daripada ini. Jadi ini udah kalah sama ini. Oke? Dengan sama-sama tugas 105 anyaman, yang satu dikerjakan 3 orang, yang satu dikerjakan 5 orang. Tentu lebih singkat yang ngerjakan 5 orang. Jadi makin gede pembilang, makin singkat kerjanya. Karena orang makin banyak. Ya. Gitu. Nah, sekarang ini sama-sama 5. Jadi orang yang kerja 5 nih. Orang yang kerja 5. Tapi 5 orang ini harus ngerjain 105, 5 orang ini harus ngerjain 126. Waktu makin singkat, makin cepat, ya. Kalau tugasnya dikit, berarti akan lebih cepat grupnya yang mana nih? 5 buat 105 atau 5 buat 126? Yang makin sedikit, makin cepat. Jadi, ayo yang mana nih? Sama-sama 5 orangnya. Ini bakalan kalah cepat. Bayangin 5 orang ngerjain 126. Ih, lama banget ya. Berarti tinggal 2 ini. Oke? Jadi tinggal D sama E. Oke? Jadi sebelum kakak tentuin D atau E, kalau dibalik tadi yang 98/3 semua dibalik gitu ya. Berarti cari yang kebalikan dari ini gitu ya. Oke, mau dibandingin apa? 4/98. 4/98 itu 2/49 lah. Oke? 5/105 itu 1/21. Atau 2/42. Jadi yang ini jawaban apa nih? Ini D kan ya? Ini C tadi ya. Ini kan E nih yang dicoret. Kalau jawaban C itu 2 orang ngerjain 49 tugas. Bayangin 49 kerjaan dikerjakan oleh 2 orang. Ini 2 orang ngerjain 42. Jadi lebih cepat yang kerjaannya dikit. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. 2 orang ngerjain 42. Ini 2 orang ngerjain 49. Oke? Jadi kalau pakai orang di atas, tugas di bawah, yang cepat adalah yang ininya banyakan, yang ininya dikitan. Kalau orang di atas, tugas di bawah. Oke? Terus cara ngebandingnya gimana? Bikin salah satu dari atas bawah sama. Kalau ada yang sama, kita tinggal bandingin nanti sistem gugur. Oke? Kalau tinggal 2 ini, beda dua-duanya, baru dibikin samakan penyebut atau samakan pembilang. Oke? Jadi jawabannya D ya. Nah, 19 silahkan. Udah berapa menit ini? Gak apa-apa, agak panjang videonya ya. 20 nomor sih ya. Bapak nggak bisa baca deh sih. Oh, udah 1 jam 19 menit. Masih lebih ada video yang lebih panjang dari ini. Waktu ngebahas sufisiensi data ya, masih banyak. Video sepanjang ini bisa jadi tadi kakak ada kesilapan bicara ya, kesilapan menulis ya. Jadi setelah kakak upload nanti, kakak dengerin ulang. Jika ada kesalahan baca, ada kesalahan ucap atau kesalahan tulis, kakak akan tuliskan ralatnya di komen ya. Jadi jangan lupa cek komen juga. Ini karena kakak juga ngerjainnya live ya, jadi langsung dibaca saat ngerekam ya, langsung sambil dianalisa ya. Tentu kalau jawaban ABCDE-nya insya Allah ya udah fix, cuma
caranya gitu ya, yang live langsung kakak analisa ketika langsung direkam. Jadi memungkinkan untuk salah ucap. Iya, bisa diambil maksud soalnya, bisa diceritakan ulang dengan bahasa kalian sendiri. Ceritanya ada, katakan 2 kelas gitu ya. Ada 2 kelas, mohon maaf kakak pakai kata kasar deh. Kelompok A memiliki rata-rata lebih kecil dari kelompok B. Kakak namakan kelompok A ini, mohon maaf pakai bahasa agak kasar, kelompok bodoh. Ada 4 orang. Tapi rata-rata nilainya beda-beda ya. B ini kelompok pintar. Tapi kakak nggak jamin loh nilai dia lebih rendah dari dia. Dia kan kelompok bodoh, Kak. Ya siapa tahu dia tinggi sendiri, kalah. Tapi gara-gara berteman sama yang lain, jadi pokoknya kelompok bodoh ini maksudnya rata-ratanya lebih rendah dari rata kelompok B. Tapi per individu kita nggak tahu. Yang jelas 4 sama 4 ya. Manakah perubahan berikut yang membuat perbedaan rata-rata bilangan pada kedua kelompok menjadi paling kecil? Artinya gap-nya makin sempit. Gap maksudnya beda rata-ratanya. Jadi rata-rata A sama rata-rata B kan udah jelas tinggian rata-rata B. Karena soal bilang tuh B ini kelompok pintar ya. Nah, ini ada sebuah masing-masing A, B, C, D, E perlakuan nih. Perlakuan terhadap A, perlakuan terhadap B. Perlakuan mana yang membuat rata-rata dari kedua kelas ini gap-nya makin sempit, makin kecil. Nggak makin jurang, nggak makin ngelebar. Gitu ya. Gimana nih? Kalau lihat dari semua perlakuan di jawaban A, B, C, D, E, ada ditambahin, dikurangin gitu ya. Kakak sedikit ingetin dulu. Kalau ada sebuah kelas, rata-ratanya 7. Bergabung 1 orang ke kelas tersebut. Masuk. Gitu. Rata-rata yang baru akan lebih dari 7 atau kurang dari 7? Ini orangnya ada berapa, Kak? Nggak disebutin orangnya ada berapa. Pokoknya rata-rata 7. Masuk 1 orang. Nilai 1 orang ini berapa? Nggak disebutin juga. Rata-rata yang baru, kakak cuma nanya lebih dari 7 apa kurang dari 7 doang. Jawabannya nggak tahu. Harus tahu jumlah orang ini nggak? Nggak harus tahu jumlah orang ini. Yang penting harus tahu orang yang 1 orang ini nilainya lebih dari 7 atau kurang dari 7. Nggak usah angkanya deh, pokoknya lebih dari 7 apa kurang dari 7. Oh, kalau gitu 1 orang ini nilainya persis 7, Kak. 1 orang yang nilainya sama dengan rata-rata bergabung sini. Rata-rata yang baru berapa? Tetap 7. Nggak berubah. Kalau orang baru ini lebih dari rata-rata nilainya, nilai orang yang baru ini di atas 7, baru nilai rata-rata yang baru juga di atas 7. Jadi kalau ada penyusupan orang baru, nilai rata-rata akan bertambah kalau si penyusup baru ini nilainya di atas rata-rata. Rata-rata kelas kalian 7. Ada anak baru, gue gabung dong kelompok kalian. Aduh, kelompok kami rata-ratanya udah agak ngepas nih 7. Kamu nilainya berapa? Saya 6,9. Oh, nggak usah masuk, nggak usah masuk. Bikin rendah nilai kelas kami. Kamu 6,9, kami 7. Kalau kamu masuk, rata-rata kami akan malah lebih rendah. Enggak, deng. Saya 7,1. Iya, masuk aja sini. Lumayan dingin-dingin dikit. Ada teman saya lagi nilainya 10. Oh iya, suruh masuk. Jadi kalau ada orang yang nilainya lebih tinggi dari rata-rata kelompok dia bergabung, kelompok itu makin tinggi nilai rata-ratanya. Kalau yang lebih rendah dari, jadi penggabungan orang baru bisa bikin tinggi rata-rata, bisa bikin tambah rendah rata-rata. Dan bisa sama. Kalau yang bergabung itu ngepas sama rata-rata yang kelompok yang lama, nilainya rata-rata tetap. Gitu ya. Demikian pula kalau ada yang keluar dari kelompok, ada yang meninggalkan kelompok. Ada 1 orang meninggalkan kelompok. Bikin rata-rata yang tersisa, yang ditinggalkan, kelompok yang ditinggalkan, makin rata-ratanya naik atau rata-rata turun.
Sama kayak tadi. Kalau yang meninggalkan kelompok dalam tanda kutip si bodoh, maka rata-rata kelas meningkat. Usir-usirin aja yang nilainya di atas rata-rata. Nilai rata-rata kelompok kalian tuh jadi bagus. Satu kelas nih rata-rata 7. Aduh, ini pengen supaya rata-rata 7,2 nih. Yang nilai di bawah 7 besok kalian nggak usah datang ya. Biar kalau disurvei nggak di data. Atau kelompok yang nilai di bawah 7 pindah aja ke kelas lain. Gitu. Jadi keluarin orang yang nilainya di bawah rata-rata, nilai rata-rata kalian meninggi. Gitu. Dan itu logis ya. Dan bisa dipakai hitung-hitungan kok. Cuma waktu aja kakak nggak sempat ya. Karena ini udah 1 jam lebih rekamannya. Jadi kalau ditambahin yang di atas rata-rata nambah gede rata-ratanya, ditambahin yang di bawah rata-rata makin kecil. Demikian pula kalau ada yang keluar dari kelompok. Oke? Yuk, sekarang kita lihat. Jawaban ABCDE harus dibaca pelan-pelan. Atau dari penjelasan tadi kalian mau baca ulang, kemudian mau nebak jawaban nomor 19 apa? Boleh. Jawaban A, coba. Tadinya kelompok A rendah, kelompok B tinggi ya. Mengurangi itu maksudnya diusir gitu ya. Satu bilangan yang nilainya paling besar. Berarti si pintar di kelompok bodoh keluar. Ini kelompok A, ini kelompok bodoh. Tapi ada satu orang yang paling pintar dari kelompok bodoh itu, dia malah diusir. Tahu nggak apa yang terjadi? Rata-rata A turun, rata-rata B tetap. Gap-nya makin, nah ini kan paling kecil. Artinya gap-nya makin sempit ya. Gap itu maksudnya beda rata-ratanya. Makin sempit. Jadi kedua kelompok tersebut jadi makin deket gitu nilainya. Nah, perlakuan A ini bikin malah nilai rata-rata kelas bodoh malah makin turun. Ya. Sekarang pilihan ganda B. Mengurangi satu bilangan yang nilainya paling kecil. Jadi terbodoh di kelas pintar. Jadi kelas pintar ini yang terbodohnya diusir. Apa yang terjadi? Nilai rata-rata kelas pintar makin tinggi, makin eksklusif. Nilai rata-rata kelas bodohnya tidak berubah. Nggak disebutin. Berarti malah lebih ngegap daripada kondisi aslinya. Malah makin memperlebar jurang perbedaan. Oke? Yang C coba. Menambah satu bilangan yang nilai lebih besar dari rata pada kelompok A. Kelompok A itu kelompok bodoh. Tapi bergabung satu orang yang lebih pintar dari kelompok itu. Berarti rata-rata A mengalami perbaikan nasib. Oke? Tapi kelompok B coba. Mengurangi satu bilangan yang di kelompok B, kelompok si pintar ini, ada satu orang yang terbodoh dari 4 orang itu. Padahal B kelompok pintar ya. Satu orang yang terbodoh dari kelompok pintar itu diusir. Sehingga kelompok pintar itu juga nilainya naik. Artinya sama-sama meningkat. Meningkatnya angkanya berapa nggak disebutin sama soal. Tapi yang jelas gap-nya nggak mendekat. Ya. Rata-rata kelompoknya nggak makin dekat. Karena sama-sama nambah. Coba yang D. Menambahkan satu bilangan yang nilainya lebih besar. Berarti kelompok A, tadi kelompok A kelompok bodoh ya. Satu bilangan. Berarti kelompok bodoh disisipi satu orang pintar. Orang pintar nih dengar nanti, gue masuk kelompok kalian ya buat ngedongkrak. Terus apa lagi? Mengurangi satu bilangan yang nilainya lebih besar dari kelompok rata-rata kelompok B. Mengurangi satu bilangan yang berarti yang nilainya lebih besar. Berarti
Kelompok B kelompok pintar. Satu orang yang lebih pintar dari rata-rata kelompok, berarti yang pintar banget di kelas B. B kan anak-anak pintar. Tapi ada orang yang lebih pintar dari rata-rata di kelas B, malah keluar. Buat apa? Biar kelompok kalian mengecil, saya ngerasa nilai saya lebih tinggi dari rata, saya keluar deh. Akhirnya kelompok B turun nilainya. Makin dekat nggak gapnya? Berarti kalau ini baru diadu ABCD, ABC udah kalah. Walaupun nggak pakai angka. Karena startnya kan sama nih, startnya sama kok di sini. Di perlakuan D, B menurun, A menaik. Yang lain naik tetap, turun tetap, sama-sama naik. Ini yang paling dekat. Kecuali E, kita udah baca, baru bisa ketahuan. Tapi ABC udah pasti salah. Ya. Menukar satu bilangan yang paling besar di kelompok A, berarti kelompok A nilai yang paling yang paling bodoh di kelas A ditukar. Jadi kelas A ini kan kelas bodoh, ya. Kelas A ya kelas bodoh. Yang nilainya paling besar di kelompok A dengan satu bilangan yang paling kecil di kelompok B. Berarti kelompok B jadi gimana coba baca? Yang terpintar di kelas bodoh, yang terpintar di kelas bodoh ditukar. Artinya kelas bodoh kehilangan orang pintar, ya. Kelas bodoh kehilangan orang pintar dong, kan menukar bilangan yang nilainya paling besar di kelompok A dengan bilangan yang paling kecil di kelompok B. Berarti kelompok B-nya ini justru yang paling kecil di kelompok pintar malah keluar. Gitu ya. Jadi yang E malah tambah ngegap juga. Nggak usah lihat panahnya deh, sekarang pakai cerita nih. Ada dua kelompok, ya, si bodoh dan si pintar. Isinya berapa orang? Isinya berapa orang? Menukar, ya. Satu bilangan yang paling besar, berarti ya yang bodoh ini juara kelasnya malah bergabung ke sini. Makin rendah aja dia, ya. Tapi yang pintar ini, yang paling bodohnya dia ke sini. Dan angkanya nggak tahu, ya, bisa di bawah ini. Pokoknya terbodoh dari pintar kan bisa bodoh banget. Sehingga secara kasarnya ketahuan dari panah-panahnya D lah jawabannya. Oke? Bisa semua, ya. Nomor 20. Oh, ini. Aduh, angkanya nggak jelas juga, ya. Gimana? Pertanyaannya pernyataan yang sesuai gitu aja. Ini data Bank Dunia. Data Kementerian Keuangan. Lah, bedanya apa? Grafiknya yang 1.1, yang 1.2. Kita lihat aja deh. Nyata yang sesuai dengan grafik tersebut. Apa sih ininya tentang apa? Tentang tax ratio. Jadi yang putih-putih ini tax ratio, ya. 2008 13,31.
Ya udah, baca. Rata-rata tax ratio Indonesia di tahun 2016-2017 10,75. Benar? Rata-rata dari 2 tahun ya berarti ditambah dibagi 2. Nah, ini 2016 ini 10,8. Ini 10,8 ya. Nggak jelas ya. Ini 10,7. 2017 sama 2016. Ya rata-rata tambah bagi 2. Antara 7 sama 8 kan 3,5. Jadi benar. Yang ditanya yang apa sih? Yang pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut kecuali ya. Ada kata kecuali. Berarti yang salah ya. Penurunan tax ratio terbesar terjadi tahun 2009. Yap, benar. Sebenarnya saingannya itu tahun 2015. Tapi bisa dilihat tahun 2015 itu 2009 itu 13,31 dikurang 11,06 dikurang 11,06. Atau bisa lihat deh penurunannya begini. Ini saingannya ini nih. 13,7 ke 11,6. Coba sih. 13,7, 11,6, turunnya 4,1. Sedangkan ini 13,31, 11,06. Nah, ini 2,25, sedangkan ini 2,1. Ya, hampir. Jadi, benar ini, terbesar 2009. Nomor 2 besar baru ini. Pengurangannya jadi kurang ini angka-angkanya. Ya, ini kan hampir mirip tuh. Jadi benar, tapi tetap harus hati-hati, harus dihitung. Selisih tax ratio 2018 dengan 2008. Hitung diri 2018. Ini. Wah, ngelihatnya mesti jelas ya. 11,5. Ini scanan ya. Ini 11,5. Dengan tahun 2008. 13,31. 13,8. Benar. C benar. Tax ratio selama 2008-2013, 2008 sampai 2013 sampai sini, sempat mengalami penurunan sebanyak 2 kali. Banyak 2 kali ya. 1, 2, 3. Salah. 3 kali. Yang tanya yang salah, yang D. Yang E, peningkatan tax ratio tahun 2018 7,4. 2018. Ini. Berarti ini berapa tadi? 11,5 ya? Berarti ini 11,5 dikurang 10,7 dibagi 10,7 dikali 100%. Oke? Persen peningkatan adalah akhir kurang awal dibagi awal dikali 100%. Jadi kondisi akhir dikurang kondisi awal dibagi kondisi awal. Oke? Jadi 11,5 dikurang 107. 11,5 dikurang 10,7 dibagi 10,7 kali 100%. Tentu dengan pembulatan ya. Di sekitar ini juga. Ini udah jelas salah kok. Orang ini 3 kali dibilang 2 kali. Jadi jawabannya yang D. Udah 20 nomor ya. Jangan lupa boleh ditulis di komen nama dan kelas A berapa ya. Sebagai tanda bahwa kalian sudah absen. Itulah kira-kira ya. Ini video agak eksklusif. Hanya mereka yang linknya kakak kasih.
di awal-awal upload ya. Nanti kalau di YouTube video ini sudah berumur 1 tahun ya, udah ganti angkatan, atau 1 semester lah ya, kakak buka untuk publik, baru tidak private lagi. Oke, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.